Hampir 1 minggu pasca kematian ribuan burung pipit di Desa Pering, Kabupaten Gianyar, Bali, Balai Veteriner Denpasar masih lakukan uji coba laboratorium untuk memastikan penyebab kematian burung tersebut. Tak hanya di Bali, fenomena burung pipit mati mendadak juga menghebohkan warga Cirebon, Jawa Barat. Balai Veteriner Denpasar masih melakukan uji laboratorium sampel burung pipit yang mati mendadak di Desa Pering, Kabupaten Gianyar, Bali. Pemeriksaan meliputi organ pencernaan, saluran pernafasan hingga kotoran burung. Pihak laboratorium juga melakukan tes PCR DNA hingga kini masih menunggu hasil pemeriksaan patologi. Dugaan awal ribuan burung pipit mati mendadak akibat mengonsumsi padi petani yang telah disemprot insektisida. Yang paling memerlukan waktu lama itu minimal 2 hari itu adalah lab patologi, Pak. Mulai dari bedah bangkai, kemudian ada proses pemotongan jaringan dan lain sebagainya itu yang dikerjakan. Dan hari ini mudah-mudahan selesai, hasilnya diperiksa di patologi, sedangkan dengan PCR itu sudah selesai. Burung pada jatuh, pada mati. Ratusan burung pipit mati mendadak juga terjadi di lingkungan kantor pemerintahan Kota Cirebon, Jawa Barat Selasa kemarin. Berbeda dengan Bali, dugaan sementara ratusan burung pipit yang mati ini karena adanya perubahan cuaca yang ekstrim di wilayah Cirebon. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat masih melakukan uji laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti. Saja yang kita khawatirkan memang itu ada penyakitnya, insya Allah penyakit avian influenza, flu burung, segala macam yang mungkin terjadi, itu deteksi awal kita, hasil pengamatan awal di lapangan, itu tidak menunjukkan ke arah sana. Jadi insya Allah burung-burung itu tidak membawa penyakit ke peternakan unggas yang ada di sekitar sana. Pemerintah mengimbau warga agar tidak panik dengan fenomena burung pipit mati mendadak tersebut. Ya, pemirsa, ratusan burung pipit ditemukan mendadak mati. Lalu apa penyebabnya? Langsung saja kita tanyakan pada dokter hewan Aliviana Fitrianingrum selaku medik veteriner DKPP Kota Cirebon. Halo, selamat siang Dokter Vivin. Selamat siang Mas Pram. Ya, Dokter Vivin, apakah sudah diketahui penyebab pasti matinya ratusan burung ini? Ya, jadi hari Selasa kemarin dinas kami mendapatkan laporan bahwa adanya kematian ratusan burung pipit di Balai Kota Cirebon. Kami pun langsung melaporkan kepada instansi terkait di Provinsi Jawa Barat dan juga sudah dilaporkan kepada instansi terkait di pusat untuk melakukan investigasi. Kemarin hari Selasa kami sudah mengambil sampel dan sudah dilakukan pemeriksaan fisik juga. Kalau secara memang tidak ada perubahan dari burung pipit ini yang mencurigakan. Kalau untuk pengujian secara laboratorium, kita masih menunggu hasil pastinya. Nah dokter, di Bali juga terjadi hal serupa hingga dilakukan tes PCR. Bahkan ada juga dugaan bahwa burung tersebut keracunan karena pestisida. Nah kalau di Cirebon sendiri nih, pemeriksaan sampelnya sejauh apa? Kalau untuk di Kota Cirebon sendiri, kemarin tim dari provinsi dan pusat mengambil sampel swab untuk dilakukan pengujian secara rapid test dan PCR terhadap kemungkinan adanya virus avian influenza dan juga Newcastle disease. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu uji bakteri, namun untuk uji bakteri kita masih menunggu untuk hasilnya. Kalau untuk di Kota Cirebon pada hari kejadian itu memang dari pagi hujan cukup deras dan sampai sore pun masih hujan. Jadi kalau dari Kota Cirebon sendiri, dugaan awal itu memang kematiannya ini kemungkinan besar disebabkan karena cuaca yang ekstrim, karena curah hujan yang tinggi, kemudian sayapnya basah dan burungnya jatuh, bisa juga karena hipotermi. Karena untuk hasil pengujian sementara yang kami dapat untuk rapid test dan swab PCR-nya sendiri, itu negatif terhadap avian influenza dan Newcastle disease. Nah dokter, ini jika mati karena perubahan cuaca, biasanya kan hewan itu kan memiliki insting yang lebih kuat untuk membaca situasi kondisi daripada manusia. Bukan seperti itu dokter? Kalau untuk burung pipit sendiri, dari informasi yang saya dapatkan, merupakan tipe burung yang jika sudah bernaung di satu pohon, dia akan terus bernaung di pohon tersebut. Dari kondisi pohon yang menjadi pohon naungan burung itu, setelah kami
observasi ke lapangan, itu memang daunnya tidak terlalu rimbun. Jadi pada saat hari Selasa kejadian pipit yang mati itu, kemungkinan banyak burung yang tidak ternaungi dari hujan sehingga sayapnya basah, kemudian jatuh dan mengalami hipotermi, kemungkinan seperti itu. Nah dokter, ini kan perubahan cuaca seperti apa sih dokter yang dihadapi para burung ini? Dokter juga selaku warga Cirebon, seperti apa cuaca di Cirebon? Waktu hari Selasa kebetulan memang dari pagi itu hujan terus sampai sore tidak berhenti-berhenti. Padahal hari sebelumnya cuacanya cerah seperti biasa ya, jadi mungkin yang biasanya dia cerah langsung tiba-tiba hujan pertama juga. Jadi burung pipitnya juga karena sudah biasa berteduh di sana, jadi tidak berpindah juga ke pohon lain. Nah fenomena ini kan biasa sebagai tanda atau sinyal dokter, apakah harus diwaspadai untuk warga kota Cirebon sendiri? Kemarin kita sudah menginvestigasi, tim gabungan dari Dinas Kota, Provinsi dan juga Pusat. Itu tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab dari kejadian ini sehingga nantinya bisa diambil langkah-langkah pencegahan maupun penanggulangan seperti itu. Oke, baik Dr. Vivin, terima kasih banyak Dr. Vivin telah berbagi informasi bersama kami. Semoga warga Cirebon juga baik-baik saja di sana tentang perubahan cuaca di sana. Terima kasih banyak Dr. Vivin.